Oke, baiklah. Pada kali ini kita akan praktikum alat ukur dan teknik pengukuran ya. Dengan modul percobaannya adalah pengukuran besaran listrik, daya, dan energi. Jadi sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu penggunaan panel listrik ini ya untuk menggunakan praktikum kali ini. Jadi ini panel LHK ini nanti untuk power supply ya, kita tombol on-nya dari sini ya, on off ya. Nah, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa tekan skala darurat di sini ya, sehingga bisa mati secara langsung. Jadi sebelum terjadi kerusakan kita bisa mematikannya secara darurat. Untuk mematikan, untuk merilisnya kita putar lagi, kita rilis ya, kita bisa lakukan on off lagi. Oke. Kemudian di sini nanti ada beberapa bagian dari panel kontrol ini. Yang satu kontaktor magnet ya, ini yang warna kuning ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada power supply untuk regulator AC ya, kita bisa menentukan dan mematikannya di sini ya. Nanti outputnya ini adalah AC. Misalnya kita butuh DC, kita tinggal masukkan ke penyiarah, nanti outputnya menjadi DC. Kemudian ada tombol tekan ya, atau push button. Ini fungsinya untuk on off juga ya, nanti untuk mengontrol peralatan listrik yang akan disambung atau disatu oleh satu daya ini. Kemudian nanti ada overload. Kemudian untuk output dari 3 fasanya ini adalah ini ya, RST ini ya, saat kita hidupkan on ya, ini 3 lampu ini nyala, berarti 3-3-nya hidup. Kemudian di sini ada fuse untuk apabila kita ingin mengambil salah satu untuk kontrol, kita ambil, masukkan ke fuse, baru ke rangkaian kontrol. Di sini juga disediakan kontaktor namanya stop kontak satu fasa ya, kontrolnya dari sini ya. Ini ada PLCB-nya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mahasiswanya memegang listrik yang teraliri arus, maka dia akan mati dengan sendirinya ya. Ini namanya PLCB. Nanti untuk praktikum PLCB di semester berikutnya nanti akan ada. Kemudian di sini ada timer dan lain-lain, nanti kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, untuk itu marilah kita mulai untuk praktikum alat ukur mengukur besaran listrik, daya, dan energi. Silahkan dilanjutkan. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat ukur yang akan digunakan nanti pada praktikum percobaan pertama ini. Yang pertama ada multimeter analog, ada multimeter digital, ada tangmeter, ada tachometer, sama frekuensi meter getar. Yang di bawah voltmeter analog. Bisa pakai yang mana saja. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke praktikum ini, kita akan melaksanakan praktikum percobaan atau bagian pertama, yaitu pengukuran arus, tegangan, frekuensi, dan putaran motor pada induksi 3 fasa. Bisa dilihat rangkaiannya seperti ini, dan ini adalah bentuk fisik dari motornya. Sudah sesuai di diagramnya, ada U1, V1, W1, dan sesuai dengan wiring diagramnya ini. Nah, sebelum kita melangkah ke perangkaian motornya, kita harus merangkai rangkaian pengendali dulu, atau yang kita sebut sebagai rangkaian kontrol. Bisa dilihat atau bisa dilihat di modul praktikum pada percobaan ini. Oke, untuk memulai rangkaian ini, kita memulai pada fase, yaitu kita ambil salah satu fase R, lalu ke fuse. Bisa dilihat ini, bisa dilihat pula di modul ini, fuse. Setelah itu output fuse menuju ke kontak overload.
nomor 95. Output overload menuju ke off. Bisa dilihat seperti modul ini. Lalu output dari off menuju ke input tombol on. Ini ya teman-teman. Setelah itu output dari tombol on menuju ke A. Ini adalah kontaktor magnet. Lalu B menuju ke netral. Nih, bisa dilihat seperti gambar netral. Oke. Untuk mengunci rangkaian ini agar menjadi rangkaian kontrol pengunci, kita perlu kontak bantu kontaktor magnet, yaitu tombol on diparalelkan dengan kontak bantu kontaktor nomor 13 dan 14. Nih, nomor 13 dan 14 dirangkai secara paralel. Atau ke sini. Dirangkai secara paralel, oke? Seperti gambar di sini. Oke, setelah itu kita coba melakukan percobaan. Hidupkan dulu main powernya, power utamanya. Setelah tanda ini terlihat RST atau indikator setiap fasanya hidup, kita bisa memulai rangkaian ini. Bisa dilihat ini tombol on. Ketika on dipencet, bisa dilihat K1 hidup. K1 hidup. Setelah itu kita coba lakukan tombol off. Oke, rangkaian mati. Coba kita hidupkan lagi. Rangkaian hidup. Setelah itu kita off kan. Oke, rangkaian ini sudah berhasil. Setelah merangkai rangkaian pengontrol, kita merangkai rangkaian motor 3 fase, yaitu sebelumnya pastikan dulu trainernya kondisi mati ya. Setelah itu kita rangkai ini R, fase R menuju ke kontaktor, lalu menuju ke overload, setelah itu overload menuju ke motor pada probe U1. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan ke fase berikutnya, yaitu fase R, fase S maksudnya. Fase S, L2 kontaktor. Setelah itu dari kontaktor ke overload. Setelah ke overload, lalu ke V1. Nah, kita rangkai fasa per fasa agar tidak terjadi perubahan pada putaran motornya. Lakukan lagi S ke kontaktor. Kontaktor ke overload. Nah, overload ke V1 sesuai pada modulnya ya teman-teman. Setelah itu kita rangkai sesuai modul. Pada modul, rangkaian tersebut adalah rangkaian bintang.
yaitu dengan cara kita hubungkan W2 W2 U2 V2 secara bersamaan begini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, setelah rangkaiannya sudah terpasang, mari kita coba. Tombol on ditekan, bisa dilihat motor 3 fasenya bisa berfungsi dengan baik. Oke, setelah itu kita lakukan pengukuran arus, getaran, dan volt di motor 3 fasa ini. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita matikan dulu motornya. Pengukuran ampere dilakukan dengan cara rangkaian seri pada salah satu fasanya. Oke, cara penggunaan multimeter ini yaitu tekan tombol power, pastikan jarum petunjuk ini berada pada skala ampere AC yang ada tanda ini sinusnya ya. Nah, arahkan ke jarum petunjuk 10 yang berarti skala ukurnya maksimal adalah 10 ampere. Setelah itu kita lakukan dimasukkan ke probe-nya. Oke ya, secara seri ya, dirangkai secara seri. Oke, kita kasih key di sini. Kita lakukan pengukuran yaitu dengan voltmeter analog dan pengukuran frekuensi melalui getar. Oke, kita rangkai secara paralel ya teman-teman. Setelah itu kita rangkai pengukuran frekuensinya di probe ini. Oke, bisa dilihat perangkaiannya seperti ini ya teman-teman, sesuai pada gambar wiring diagram di petunjuk praktikum. Pengukurannya bisa di fase manapun, asal syarat pengukurannya rangkaian paralel. Kalau arus dirangkaian menjadi rangkaian seri. Oke, coba kita hidupkan. Oke, bisa kita lihat arus pada motor yaitu motor dengan RPM 1500. Bisa dilihat pada arus menunjukkan 1,48 ampere dan frekuensinya adalah 50 Hz atau yang disebut dengan frekuensi getar ya, yaitu 50 Hz, dan pada volt meter analog menunjukkan 360 volt. Oke, setelah itu kita persiapkan voltmeter untuk mengukur RPM-nya. Nah, yang pertama kita mengukur RPM secara mekanik, yaitu arahkan switch ini ke RPM kontak. Lalu tekan tombol kiri ini untuk mengaktifkan
tachometernya. Arahkan tachometer secara tegak lurus terhadap arah putarannya, terhadap putarannya ini ya teman-teman. Lalu pencet untuk mengaktifkannya. Nah, ini adalah hasil pengukurannya 1495,8. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita mengukur secara melalui fotosensor ataupun RPM dengan cara arah mengukur dengan fotosensor. Arahkan switch ke fotosensor lalu tekan. Arahkan tacho seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Kita melakukan pengukuran menggunakan ampere, tang meter ampere. Arahkan switch ke ampere meter yang AC. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Harus bisa terukur 1,37 ampere. Oke, selanjutnya kita mengukur frekuensi dari motor ini menggunakan tang ampere meter. Tapi ini bisa digunakan juga untuk mengukur hash, yaitu arahkan switch ke hash. Caranya seperti tadi. Pasangkan secara paralel. Ini teman-teman bisa dilihat hasilnya adalah 0,053 kHz atau 53 Hz. Ini kita melakukan pengukuran dengan multimeter analog. Nah, arahkan switch ke AC volt pada jarum petunjuk pada skala ukur yang paling maksimal. Oke, pada jarum tunjuk menunjukkan bahwa voltase di 380 volt. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada menggunakan voltmeter digital. Arahkan jarum petunjuk ke volt AC. Lakukan seperti tadi. Oke, bisa dilihat hasilnya 388 volt. Kita melakukan pengukuran pada motor 1500 rpm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada motor 3000 rpm. Oke, tadi kita telah mengukur menggunakan motor 1500 rpm dan sekarang kita sudah menggantinya menggunakan 3000 rpm. Kita akan mengukurnya dengan rangkaian yang sama,
tapi hanya dengan ada tambahan sedikit, yaitu pengukuran untuk sensor magnet. Di sini magnetnya ada di setiap titik, di bawah ini sensornya, lalu disambungkan ke penampil datanya. Coba kita nyalakan. Seputar datanya yang didapat sekitar 2950 RPM. Untuk mengukur data-data lainnya, kita matikan dulu. Butuh pertolongan ya, maksudnya. Oke, tadi kita sudah memasang alat ukurnya seperti tadi. Sekarang tinggal kita nyalakan, lalu kita lihat hasilnya. Yang dari multimeter digital menghasilkan 69,4 mA. Terus untuk pengukuran hash analog menghasilkan 50 hash. Untuk voltmeter analog menghasilkan 360 volt, 365 volt. Lalu kita akan mengukur menggunakan tang meter ke ampere. Coba kita ukur sebesar 0,06 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur hash secara digital menggunakan tang ampere ini. Dihubungkan secara paralel. Hasilnya 0,0510 kHz atau 50 Hz. Nah, sekarang kita akan mengukur menggunakan multimeter analog, mengukur voltase. Kita masukkan secara paralel seperti tadi. Dilihat kita mendapatkan 390 volt. Ini selanjutnya mengukur menggunakan multimeter digital, mengukur voltase menggunakan multimeter digital. Kita ukur seperti tadi. ,388. Nah, ini selanjutnya kita akan mengukur menggunakan tachometer. Pastikan ini di titik RPM atau di tengah. Kita masukkan secara tegak lurus. Akan terukur.
2920. Ini kita mengukur menggunakan alat yang sama lagi, arahkan ke RPM foto. Nah, terus kita arahkan ke motornya secara miring. Bisa dilihat hasilnya 2973,2 rpm. Oke, setelah itu kita mengisi data-data yang belum terisi, yaitu jumlah kutub motor dan data motor yang dipakai. Nah, dari jumlah kutub motor, hasilnya adalah untuk motor yang 150 rpm memiliki 4 kutub. Nah, untuk yang 3000 rpm menggunakan 2 kutub. Oke, selanjutnya data motor, jenis motor, tegangan kerja, dan jumlah kutub. Ini kita bisa melihat bahwa setiap motor itu memiliki identitas. Nah, identitas ini tertulis di nameplate. Nah, setiap identitas tersebut ini merupakan spesifikasi dari motor 3 fasa ini. Nah, bisa dilihat bahwa jenis motornya adalah motor 3 fasa dengan rangkaian hubungan bintang. Selanjutnya tegangan kerjanya adalah 380 volt. Jumlah kutubnya 4. Nah, selanjutnya untuk motor 3000 rpm bisa dilihat spesifikasinya dan jenis motornya 3 fasa. Hubungan start dan delta. Nah, tegangan kerja adalah 380 volt. Jumlah kutub 2 kutub. Nanti kita akan memulai percobaan kedua. Sekarang saya perkenalkan alat-alat dan bahannya dulu. Pertama, ini ada motor 1 fasa. Ini ada kapasitor, ini ada lampu pijar, ini ada multimeter digital, ini ada tang meter, ini ada kWh meter, ini ada watt meter, ini ada Kospi meter. Oke teman-teman, selanjutnya kita merangkai di bagian 2 ini ya. Pertama kita ambil dulu fasenya, kita ambil fase R, lalu masuk ke input Kospi. Setelah itu rangkai ke outputnya ke input wattmeter. Setelah itu ini adalah output dari wattmeter menuju ke kWh meter. Oke, setelah itu output dari kWh meter kita hubungkan ke motor. Nah, selanjutnya kita lihat bagian sini. Bagian 0 dari rangkaian ini kita hubungkan semua. Dari Kospi jadi 1. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Dari 0 wattmeter juga
menjadi satu seperti ini. Kita menghubungkan semuanya agar kita mendapat hasilnya dengan maksimal, atau bisa mendapatkan hasil secara sekaligus, mendapatkan hasil pengukuran sekaligus. Kita coba hidupkan rangkaiannya. Oke, bisa dilihat ini sudah, rangkaian ini bisa berfungsi dengan baik. Kita akan matikan rangkaian ini ketika KWH meter sudah pada piringan sudah menunjukkan di piringan bagian hitam. Sudah tanda di bagian hitam di daerah sini. Nanti bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Setelah tadi dicek semua rangkaiannya, semua sudah sesuai, dari yang Cosby, voltmeter sama KWH meter sudah di tengah-tengah. Sekarang kita pasang multimeter volt AC sama ampere meter AC. Kita pasang dulu seperti ini, nggak apa-apa. Lalu yang voltase, kita beri waktu 10 menit untuk pengambilan data berapa kali putaran KWH dalam 10 menit nanti. Kita mulai 3, 2, 1. Selama tadi pengukuran pada KWH meter didapatkan 11. Lalu kita cek KWH meternya apakah pas di 0. Di sini terlihat angka 3. Di kanannya ada angka 3. Berarti kita tambahkan ini 11, tambahkan 0,3. Hasilnya 11,3 kilowatt hour. Oke, teman-teman bisa dilihat hasil pengukuran dari KWH meter menunjukkan 11,3. Oke, setelah itu kita lihat dari hasil pengukuran volt menunjukkan 220. Oke, 220 volt. Bisa dilihat hasil pengukuran dari arusnya 4,18 ampere. Bisa dilihat hasil Cosby-nya adalah 0,27 lag. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, hasil dari wattmeternya adalah 170.
seperti ini rangkaiannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita melanjutkan pengukuran pada kompor dan lampu. Oke, kita coba on-kan tombolnya, dan jangan lupa timernya juga di-on-kan karena kita akan mengukur KWH dalam waktu 10 menit. 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat hasil pengukuran voltmeternya adalah 220. Bisa dilihat juga ini hasil pengukuran dari ampernya adalah 3,15. Nah, hasil dari pengukuran Cosby-nya adalah 0,995 lek. Oke, dari hasil pengukuran wattmeter dihasilkan 680. Oke, selanjutnya kita coba lihat dari hasil KWH meter. Tadi KWH meter sudah berputar selama 3 kali. Ini menuju ke 4. Ini hasil penghitungan tadi selama 9 menitan. Ini kurang 1 menit. Itu ada berapa Riz? Udah berapa putaran? 2, 4, 6, 31. Oh, 31. Ini hasil penghitungan perputaran tadi. Ini dihitung 33. Terus di sini terlihat X itu sama dengan 0,5. Jadi ini ditambahkan 0,5. Hasilnya 33,5. Kita akan mulai rangkaiannya dengan lampu dan kapasitor. Oke, bisa dilihat. Oke, 1, 2, 3. Nih, hasil pengukuran tegangannya adalah 220 volt. Hasil pengukuran Cosby-nya adalah 6,8 lit. Hasil pengukuran ampernya adalah 2,8 ampere. Dan wattnya adalah 400 watt. Oke, selanjutnya kita menunggu untuk mengukur hasil pengukuran KWH meternya. Pada KWH meter telah terjadi 1 putaran. Menunggu putaran kedua. Ini tadi setelah pengukuran selama 9 menit lebih telah didapatkan 16. Ini menuju ke 17. Tuh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kena ireng kan? Ini dapat berapa Riz? Nah, itu dilihat 3, min 3. ya, min 3. Dikurangi 0,3. Ini berarti dikurangi 0,3. Jadi yang didapat Tadi terakhir itu berapa? 17. 17 Tambah 0,3. Oh, tambah 0,7. Tambah 0,7, maaf. Tambah 0,7. Jadi 17,7. Riz.
Oke. Tulis. Oh, amat kertasnya. Oke, bisa dilihat untuk melihat konstantanya kita bisa melihat putaran per kWh meter. Putaran per kWh-nya. Di situ tertulis 300. 300 itu merupakan konstanta dari perhitungan ini. Oke. Sudah. Oke, baiklah. Tadi sudah melakukan praktikum pengukuran arus, tegangan, putaran, dan mengukur energi daya ya. Jadi dari hasil praktikum yang nanti dilakukan bisa terlihat sini ya. Jadi untuk yang pengukuran dengan motor yang 1500 rpm ya, ini bisa terbaca untuk putaran sensor mekanik, sensor cahaya ya. Tapi untuk magnet tidak bisa dilakukan. Yang 3000 kita bisa lakukan ya, karena ini membutuhkan kopel yang sesuai. Kalau yang motor yang 1500 ini tidak ada sambungan untuk kopelnya atau sensor magnetnya. Nah, kemudian untuk arus, frekuensi dan lain-lain sudah terlihat ya di sini. Kemudian ini untuk frekuensi ini ya, seharusnya kan 50 ya. Ini mungkin karena pas tidak stabil sehingga terbaca 53. Nah, apa nanti di rata-rata, semua nanti juga di rata-rata. Kemudian untuk motornya ya, motor yang dipakai yang 1500 putaran itu 4 kutub ya. Nanti caranya untuk mencari putaran kenapa kok 1500, ini rumusnya ada di laporan ya, ada di petunjuknya bahwa NS sama dengan 120 F per P. P nya adalah jumlah kutub, jadi 120 dikali frekuensi itu 50 ya, hasilnya 6000 dibagi 4 maka ketemu 1500. 6000 dibagi 2 ketemunya 3000. Kemudian untuk mengukur faktor kerja, daya dan energi ya, kita sudah lakukan untuk beberapa jenis macam beban ya. Motor listrik itu beban induktif ya, maka faktor dayanya ini akan tertinggal. Sedangkan kompor dan lampu itu adalah beban resistif. Jadi faktor dayanya sebetulnya harusnya 1. Tapi karena lampu dan kompor itu terdiri dari elemen ya, sehingga seolah-olah dia tidak tahanan murni, tapi ada induktifnya sedikit sehingga tertinggal sedikit ya, 0,995, jadi hampir 1 mendekati 1. Kemudian untuk lampu dan kapasitor, nah ini bebannya kapasitif nih sehingga mendahului ya, leading 0,8 leading. Nanti data yang atas ini berarti Kospi VI adalah perkalian untuk menghasilkan watt. Nanti dibandingkan dengan kWh. Sedangkan yang ini kita tidak menggunakan perkalian Kospi VI tapi langsung wattmeternya dikalikan dengan waktunya. Ini dikalikan dengan waktu. Konstanta putaran 300 putaran per kWh. Artinya untuk mendapatkan 1 kWh harus menghasilkan 300 putaran, sedangkan pada praktikum kan hanya 11,3 ya kira-kira 0,3 0,4 kWh nanti ketemunya 0,04 kWh ya. Oke, saya tanda tangani, nanti silahkan dilakukan pembuatan laporannya. Oke, silahkan dilanjutkan untuk membuatkan laporannya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.